Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren, saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Nggak mungkin. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan
masalah azan itu urusan Menteri Agama. Kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Nggak mungkin. Yang beribadah pada malam hari itu. Tapi yang dua golongan tadi itu disebutkan dalam hadis, mereka tidak mendapatkannya. Tetap dalam kemusyrikan, tidak dapat. Tetap membenci saudaranya yang sesama muslim. Ini juga tidak mendapatkan karunia itu. Ya, contoh banyak kita lihat. Dia mengaku muslim, tapi pekerjaannya hanya mengejek-ejek saudaranya sesama muslim. Itulah yang dilakukan oleh Abu Jahal dulu. Setiap hari mengejek-ejek Nabi Muhammad dan umat Islam. Abu Lahab dulu dan orang-orang kafir Quraisy dulu, sehari-hari hanya mengejek-ejek umat Islam, memanas-manasi umat Islam. Maka mereka tidak akan pernah mendapatkan itu. Kalau dia memang kafir, ya sudahlah, namanya juga kafir, kan? Dia tentu tidak sejalan dengan akidah kita, agama kita, dan pemahaman serta ajaran-ajaran dalam agama kita. Maka itu saya melihat itu dalam satu video yang namanya Pendeta Saifud Dok. Nah, waktu Islam dulu namanya Saifuddin Pak ini, tapi sesudah murtad namanya Saifud Dok. Waktu masih Muslim namanya Saifuddin Ibrahim, sesudah murtad namanya Saifud Dok Ibrahim. Saya nonton di video itu,
biasa dia berterima kasih, menyanjung-nyanjung Menteri Agama. Terima kasih Menteri Agama, engkau Menteri Agama terbaik sepanjang sejarah. Belum ada Menteri Agama yang berani seperti engkau, yang melarang toa masjid, mengecilkannya dan lain-lain sebagainya. Nah, saya usul Pak Menteri, jangan cuma toa masjid yang kau larang. Kalau bisa, kata dia pula itu, ada 300 ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya kalimat kafirun, kafirun, kafir, kafir, kafir. Saya mohon agar engkau hapuskan dari Al-Quran. Pikirnya hebat betul Menteri itu.